Ternyata flash disk yang dicari Sahroni ditemukan oleh seorang pemulung. Tidak ada yang menyangka benda kecil berwarna putih itu akan jadi pusat kegaduhan. Hari itu, rumah megah Sahroni porak-poranda. Massa yang marah datang, menghantam pagar, melempar batu ke kaca jendela, bahkan membawa kabur barang-barang elektronik. Sorotan kamera televisi menampilkan wajah panik warga sekitar. Semua orang tahu, rumah itu jadi sasaran karena simbol kekuasaan yang selama ini menimbulkan banyak pertanyaan. Di tengah kekacauan, sebuah benda mungil terjatuh dari meja kerja. Flash disk putih itu terguling, meluncur hingga dekat tong sampah, lalu diam tanpa dilirik siapapun. Orang-orang sibuk mencari perhiasan, uang, dan motor mewah. Tidak ada yang peduli dengan benda kecil yang seolah tidak bernilai itu. Hingga Buminah lewat dengan karung goni di pundaknya. Tangannya yang tekatan mengambil flash disk itu, mengira hanya plastik aneh yang bisa dijual kiloan. Ia tidak tahu, benda itu kelak akan membuat hidupnya berubah dalam semalam. Malam hari, di rumah Reyot Beratap Seng, Buminah mengeluarkan isi karung, botol plastik, kaleng berkarat, dan satu benda putih, yang ternyata flash disk. "Nak, coba kau lihat ini, bisa dijual tidak?" katanya sambil menyerahkan kepada anaknya, Raffi, mahasiswa IT semester 5. Raffi tersenyum kecil, lalu menancapkan flash disk itu ke laptop tuanya. Butuh waktu lama, tapi layar akhirnya menampilkan sebuah folder. Tulisan di folder itu bikin merinding. Data Sahroni. Raffi dan ibunya saling pandang. Ada getaran aneh di dada mereka, nama itu sedang ramai dibicarakan semua orang. Tak lama berselang, berita heboh muncul di media sosial. Sahroni membuat pengumuman resmi di akun pribadinya. "Tolong bantu temukan flash disk saya. Barang itu sangat penting. Saya siapkan imbalan besar bagi yang menemukannya." Kalimat itu sontak bikin geger jagat maya. Komentator saling berspekulasi. Ada yang bilang isinya data keuangan hitam. Ada yang menduga dokumen rahasia. Bahkan ada yang menyebut rekaman skandal. Sosial media jadi ajang bakar-bakaran opini, nama Sahroni kembali memanas, bahkan lebih panas daripada rumahnya yang baru saja dijarah. Raffi menatap layar laptopnya. "Bu, kalau benar ini flash disk yang dicari, berarti kita pegang barang berharga luar biasa." Buminah gemetar. "Nak, ini bahaya. Kita bisa celaka kalau ketahuan." Namun rasa penasaran Raffi mengalahkan rasa takut. Ia klik folder itu, lalu muncul serangkaian file dengan judul aneh, laporan, anggaran, catatan rapat. Suasana rumah yang tadinya hening mendadak jadi mencekam. "Bu, kita tidak boleh gegabah, tapi aku harus tahu apa isinya," bisik Raffi dengan wajah serius. Di luar rumah, anjing tetangga menggonggong tanpa berhenti, seakan ikut merasakan ketegangan. Buminah menelan ludah, perasaannya tidak enak. "Nak, jangan teruskan, nanti kita terseret masalah." Namun Raffi sudah menekan tombol enter, dan layar pun menampilkan deretan angka yang membuatnya terdiam. File pertama berisi angka-angka besar. Miliaran rupiah tercatat rapih dalam tabel panjang. Ada catatan samping berbunyi, alokasi tahap 1, alokasi tahap 2, dan sisa anggaran tidak jelas. Raffi merinding. Angka-angka itu terlalu besar untuk urusan biasa. Ia membayangkan tumpukan uang di ruangan gelap, penuh bau debu dan rahasia. Buminah menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Allah, ini benar-benar berbahaya." File berikutnya berisi catatan rapat. Ada nama-nama orang penting, agenda pertemuan, dan instruksi yang terdengar kaku. Kalimatnya pendek-pendek, seperti kode. "Siapkan laporan segera. Jangan bocor keluar. Gunakan dana cadangan." Suasana rumah makin tegang, seolah-olah dinding reyot itu tidak lagi cukup kuat menahan beban rahasia yang terbuka di depan mata mereka. Raffi mencoba membuka file lain. Kali ini, muncul daftar belanja. Awalnya serius, semen, batu bata, besi. Tapi di bagian bawah, entry-entry aneh mulai terlihat. Utang sate, 25.000. Belum bayar rokok, 15.000. Janji bayar setelah gajian, belum jelas. Raffi mengerutkan dahi. Apa-apaan ini? Buminah hampir pingsan. "Nah,
Ini bukan rahasia negara, ini buku catatan utang. Tapi rasa penasaran membuat Raffi terus membuka file lain. Kali ini bukan tabel, melainkan selembar puisi dengan gaya murahan. Tawamu lebih mahal dari harga bensin naik 1.000. Raffi menutup wajahnya. Astaga, siapa yang menulis beginian? File berikutnya justru resep. Ada tulisan, resep sate kacang pedas level bikin migrain. Suasana yang tadinya mencekam berubah jadi konyol. Buminah tertawa kecil, tapi tertawanya bercampur cemas. Aduh nak, jangan-jangan ini bukan milik Sahroni yang itu. Raffi mencoba membuka property file. Di pojok kanan layar, metadata menunjukkan nama pengguna komputer. Mata Raffi membesar saat melihatnya. Tulisan itu jelas terbaca, Sahroni Budiman. Hening menyelimuti ruangan. Semua ketegangan yang tadi menumpuk runtuh seketika. Flash disk yang dikira berisi rahasia besar, ternyata cuma milik lurah setempat, Sahroni Budiman. Benda yang menggemparkan jagat maya, dicari dengan imbalan besar, nyatanya hanya menyimpan catatan rapat kampung, daftar utang receh, puisi gagal, dan resep masakan. Raffi terbahak tak percaya. Jadi semua drama ini gara-gara lurah. Buminah hanya bisa menggeleng. Namanya juga dunia, nak. Kadang yang paling kecil bisa bikin geger satu kota. Dan malam itu rahasia besar yang menegangkan runtuh dengan tawa getir. Nama itu akan selalu teringat, Sahroni Budiman.